Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya melengkapi saja ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sita, terutama berkaitan dengan batik dan anak muda. Nah ini khususnya untuk muridnya Bu Sita ini ya, supaya nanti saya akan lebih berinteraktif dengan teman-teman sekalian. Apalagi akan ada door prize nih, Miss. Nah, saya boleh tahu nggak teman-teman kira-kira kalau batik pas apa aja? Apakah karena pakai seragam sekolah? Ada nggak seragam sekolah Olivan? Ada nggak, Miss? Ada ya seragam batik maksudnya? Belum. Oke, belum. Oke, apakah juga karena acara formal? Iya nggak? Karena acara formal, seragam keluarga gitu ya? Atau juga outfit untuk fashion, casual? Oke, bisa next. Mungkin kayak gambarannya kayak gini ya. Biasanya tuh anak-anak muda itu pakainya tuh kalau batik itu pakai untuk seragam sekolah, ya kan? Apalagi di Jogja itu banyak sekali ya seragam sekolah gitu ya. Nah nanti Olivan kita harapkan berikutnya ada seragam sekolah batik ya, Miss ya. Oke, kemudian ada juga yang karena emang untuk fashion keluarga gitu kan. Kalau yang Natalan atau yang Lebaran biasanya seragaman gitu kan, pakai batik. Nah, atau juga ada yang fashion kekinian. Siapa yang suka batik, pakai batik? Oke, jangan malu-malu loh. Oke, nah itu pakai batik juga ya. Definisi batik tadi sudah sempat dibahas oleh Bu Sita. Kira-kira apa sih definisi batik itu? Definisi batik pada intinya ya, teman-teman boleh motifnya apa aja, tapi secara definisi itu harus ada atau melibatkan lilin malamnya ya. Jadi berbeda dengan yang printing. Kalau tadi Bu Sita juga bilang printing, hati-hati ya, itu bukan batik itu. Jadi memang kemudian prosesnya batik ya itu melibatkan atau menggunakan lilin malam, sehingga itu yang membedakan dengan yang tekstil atau printing. Oke, dicatat ya, siapa tahu itu nanti pertanyaannya itu biar dapat door prize, ya nggak? Oke, next. Nah, kenapa anak-anak atau anak remaja, anak muda penting untuk pakai batik? Karena batik itu identitas kita, teman-teman. Tadi juga dibahas oleh Bu Sita bahwa di Jogja sendiri itu sudah menjadi kota batik dunia. Itu nggak main-main ya. Kemudian di tahun 2009 itu juga Indonesia sendiri, negara kita, batik Indonesia telah mendapatkan sertifikat World Heritage dari Intangible World Heritage dari UNESCO, dari PBB, yang menghargai batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda. Salah satunya penghargaannya adalah pada prosesnya gitu. Jadi kita jangan lupa atau jangan acuh tak acuh terhadap proses batik itu sendiri, karena itulah yang kemudian menjadi esensi dari batik. Selain boleh next. Nah, ini di sini ya. Ini kota Jogja, kota batik dunia. Itu tadi Bu Sita sempat menyebutkan ada 7. Yang pertama itu adalah histori atau sejarah. Jogja itu punya sejarah yang panjang terhadap batik. Yang kedua, ini jangan nanti ada pertanyaannya tentang itu ya, jadi mohon disimak. Yang kedua, itu adalah pada keasliannya. Yang ketiga, itu adalah pada pelestariannya. Yang keempat, pada ekonominya. Yang kelima, pada lingkungan atau ramah tamahnya. Tadi Bu Sita salah satunya adalah pada penggunaan pewarnaan alam. Bu Sita juga adalah pelaku batik, industri batik yang menggunakan pewarnaan alam. Kemudian yang keenam itu adalah pada global. Kita bernilai global, batik Jogja itu bernilai global. Yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah pada sustainability atau keberlanjutan. Nah itu juga yang tadi sempat dibahas bahwa 2030 itu Sustainable Development Goals, dan batik masuk di antara elemen yang bisa dikembangkan di SDGs. Next, oh sebentar Mas. Jadi ini kita tuh teman-teman di sini apakah suka
pakai batik kemudian posting di sosial media? Ada nggak yang hari ini? Nah, ini saya ini aja, karena kan anak muda tuh kan biasanya tuh, kalian gimana sih caranya supaya saya terlibat dalam pelestarian batik gitu ya? Salah satunya adalah, apakah aku harus bikin batik, apakah aku harus nyanting gitu-gitu? Enggak juga, teman-teman bisa loh, misalnya pakai batik yang paling bagus gitu ya, kemudian posting. Kemudian bagaimana kalian mengungkapkan kebanggaan kalian terhadap batik, bangga berbatik. Ada nggak yang 2 hari ini ya, tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3 yang udah posting pakai batik di sosial medianya? Ada nggak? Ada nggak? Oh, belum ada? Kalian sekarang pakai batik ya? Jadi tolong nanti posting, nanti kalau ada yang bisa ngebuktiin pakai batik, ngomong sama Miss Dani, nanti ada door prize 1. Oke, gitu ya Miss ya? Baik, oke, next. Nah, kreativitas dan inovasi. Nah, batik itu memang secara sejarahnya itu memang penuh dengan makna ya, makna filosofis. Tapi sekarang tentu saja tren kekinian atau penyesuaian dengan tren kekinian itu menjadi demand atau permintaan dari konsumen. Sehingga jangan ragu-ragu kemudian kalau teman-teman ingin membuat batik atau membeli batik memang yang seleranya kekinian gitu. Yang penting itu jangan lupa tahu bahwa batik itu pelibatan menggunakan lilin malam. Itu yang membedakan dengan teknik tekstil ya, yang hanya di print seperti itu. Oke, kemudian ruang kolaborasi bagi anak muda nanti saya akan tunjukkan, dan ekspresi diri lewat batik. Yaitu tadi, teman-teman posting dong hari ini kita bangga dengan membuat batik, mengenakan batik. Jadi hashtagnya adalah bangga berbatik gitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Halo, salam cantik, batik, salam cantik. Oke, makasih. Oke, next. Nah, ini misalnya dari zaman bahla, kemudian perbandingannya dengan zaman sekarang ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Tapi ya sekarang kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan fashion atau mode kekinian. Oke, 2 menit lagi. Baik, Miss. Baik. Oke, next ya. Jadi bisa aja kalian tuh pakai warna yang istilahnya nabrak warna gitu menggunakan batik. Itu tuh nggak masalah gitu. Sekarang tuh semakin otentik, semakin unik, itu justru yang semakin asik gitu. Cie. Oke, next. Nah, ini misalnya yang ini saya lakukan ya di Astamewa, itu inspirasinya dari motif-motif klasik gitu. Tapi kemudian saya mengembangkan desain yang lebih kekinian gitu, yang lebih kontemporer gitu. Nah, kemudian yang penting, kemudian kami transfer gitu dengan menggunakan canting cap. Meskipun itu canting cap, tapi tetap saja penggunaannya menggunakan lilin kan. Dan kemudian bisa ditransfer ke berbagai model batik, model fashion ya, yang memang sedang digemari oleh pasar. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman untuk ya misalnya yang suka batik, suka gambar gitu kan, kemudian nanti suatu hari pengen direalisasikan dalam batik, jangan khawatir, ada banyak medianya. Next, misalnya seperti ini. Nah ini, kami sering sekali kalau ada pameran gitu ya, misalnya kayak pameran pop-up market gitu, kita menyelenggarakan pelatihan batik gratis supaya teman-teman juga tahu caranya atau rasanya ya, experience-nya membatik. Karena kalau nggak gitu kan ya cuman oke, aku pakai batik aja, tapi caranya gimana, bahwa batik nyanting itu susah, harus fokus, harus konsentrasi, itu juga harus kita tahu, sehingga penghargaan batik adalah pada itu. Oke, next. Oke, nah ini tadi Gusti Prabu juga sudah sampaikan, Ibu Sita juga sudah sampaikan, yang SMP Seladus itu mereka membuat batik sendiri untuk seragamnya. Ya, jadi monggo Bu Desi mungkin bisa nanti teman-teman dari Olivan juga bisa batik untuk seragamnya sendiri, Bu Tari nggih. Oh, udah jadi ya. Kalau nggak salah kan juga ada gajah mencanting nggih. Itu juga luar biasa sekali ya. Nah, mereka juga sampai dilibatkan dalam Jogja Fashion
Jogja Jogja Fashion Festival atau weekend ya, yang kemudian mereka fashion pakai seragam batik buatan sendiri. Oke, next, saya harus cepat. Nah, ini siapa? Ayo. Ini dari teman-teman dari Olivlan, kita beli tepuk tangan juga. Mereka juga sudah di tahun 2003, ini saya dapat contekan nih Bu ya. Ada gajah mencanting 800 siswa, semuanya nyanting, bahkan tadi ke Malioboro kirap gitu ya Bu ya, istilahnya ya, luar biasa. Monggo dilanjutkan Bu ya. Ya, next, dikit lagi, oke. Batik dan sustainable lifestyle. Ini juga akan batik versus fast fashion yang dari brand atau jenama-jenama dunia yang menggunakan metode produksi massal ya, itu cukup problematik karena menghasilkan limbah maupun buruh yang masih berada atau buruh yang hidup berada di bawah layak ya. Nah, maka dengan batik yang labor intensif, artinya pembuatannya sangat teliti, melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak, pekerja dalam jumlah yang banyak, itu harus kita lindungi. Nah, karena anak muda juga harus aware gitu ya sama fashion yang berkelanjutan seperti apa. Batik salah satu yang bisa kalian gunakan sebagai representasi dari fashion berkelanjutan. Oke, batik juga harus lebih sering karena kita akan mendukung ekonomi UKM lokal. Ya, next Mas. Nah, karena ternyata industri batik itu menyerap 200.000 tenaga kerja dari 47.000 unit usaha di 101 sentra batik. Ini banyak banget loh di Indonesia. Dan bahkan nilai ekspor batik di tahun 2023 dari Kemenperin itu ada 35 juta US dollar. Jadi bukan main-main, sehingga kalau kita support batik, kita juga support industri dan support orang-orang kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Begitu ya teman-teman. Next, terakhir. Nah, batik bukan hanya kain, tapi cara menunjukkan diri kita atau jati diri kita seperti apa. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Karina, luar biasa materi hari ini.